Mewujudkan generasi emas 2045 merupakan impian Indonesia. Diharapkan, pada usianya yang ke-100 tahun, Indonesia dapat memanfaatkan peluang bonus demografi dengan tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas, yakni sehat, cerdas, kreatif, dan berdaya saing. Kunci utama dalam mewujudkan mimpi tersebut terletak pada penyiapan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Stunting menjadi masalah besar bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan generasi emas 2045. Permasalahan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab BKKBN saja, tetapi memerlukan konvergensi dari berbagai lintas sektor, baik pemerintah maupun swasta. Inilah mengapa kami melakukan audiensi dan koordinasi membahas program stunting bersama Gubernur Bali, Ketua TPPKK Provinsi Bali dan Wakil Gubernur Bali, serta lintas sektor terkait, untuk menyalurkan aspirasi kegiatan yang dapat menurunkan jumlah stunting di Bali. Sebagaimana kita tahu, stunting adalah kondisi gagal tumbuh dan kembang pada anak akibat kekurangan asupan gizi dalam waktu yang cukup lama. Hasil survei status gizi Indonesia atau SSGI menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Indonesia tahun 2021 berhasil ditekan menjadi 10,9% dari 27,67% pada tahun 2019. Namun, angka ini sudah lebih rendah dari yang ditetapkan oleh WHO. Sebagai salah satu bentuk komitmen untuk mempercepat penurunan stunting, Presiden Republik Indonesia telah mencanangkan target optimis menjadi 14% pada tahun 2024, dan pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden atau Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Perpres ini merupakan payung hukum bagi strategis nasional atau Stranas percepatan penurunan stunting yang telah diluncurkan dan dilaksanakan sejak tahun 2018. Percepatan penurunan stunting memerlukan strategi dan metode baru yang lebih kolaboratif dan berkesinambungan mulai dari hulu hingga hilir. Untuk itu, BKKBN Bali telah meluncurkan program Dahsyat atau Dapur Sehat Anti Stunting pada tanggal 18 April 2022. Tidak sampai di situ, BKKBN juga telah membentuk tim pendamping keluarga atau TPK di setiap desa yang mendampingi keluarga-keluarga yang berisiko stunting. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Memberikan edukasi pelayanan pre-servis mahasiswa kedokteran merupakan salah satu mencegah stunting, dan dengan mengadakan workshop tentang kita, persiapan atasi stunting merupakan suatu bentuk mengajak masyarakat mulai dari para remaja supaya nantinya dapat mencegah stunting sejak dini. Tidak hanya menciptakan banyak program mencegah atau menurunkan stunting di Bali, namun menganalisa data hasil dari program-program yang sudah dijalankan penting adanya. Oleh karena itu, kami membentuk Satgas Stunting untuk mencatat dengan baik supaya ke depan dapat dianalisa apa yang sudah berjalan dengan efektif atau apa yang perlu adanya terobosan-terobosan baru yang dapat menurunkan angka stunting di Bali. Diperlukan suatu forum diskusi untuk membahas langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mempercepat penurunan stunting di Provinsi Bali. Program Rembuk Stunting yang mengusung tema Menuju Bali Bebas Stunting Pasti Bisa merupakan langkah untuk menemukan solusi bersama dari berbagai sektor untuk menuntaskan stunting di Bali. Mari bebaskan Bali dari stunting bersama BKKBN Bali. Berencana itu keren. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan selamat datang dalam acara Talk Show Rembuk Stunting live dari studio TVRI Bali. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu? Ya pemirsa, talk show hari ini tentunya sudah menerapkan standar protokol kesehatan yang ketat dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Dan pada hari ini kita akan membahas mengenai Bali Bebas Stunting Pasti Bisa. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu lagi untuk menunjukkan semangat kita menuju Bali Bebas Stunting.
Berbicara masalah stunting di Indonesia, untuk mewujudkan generasi emas tahun 2045, maka diperlukan berbagai persiapan untuk mewujudkan generasi penerus bangsa Indonesia yang berkualitas. Namun ada tantangannya di sini, yakni salah satunya adalah stunting. Stunting adalah kondisi anak di mana mengalami gagal tumbuh dan gagal kembang akibat kekurangan asupan gizi yang cukup lama. Nah, stunting inilah yang salah satunya menjadi ancaman dalam mewujudkan generasi penerus bangsa dan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Dan untuk membahas hal tersebut, kita akan melakukan rembuk stunting ini dan mencoba menemukan masalahnya dan juga memecahkan dan menemukan solusinya. Untuk itu bersama saya di studio TVRI telah hadir narasumber yang akan membahas bersama kita. Yang pertama adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, yakni Bapak Dr. Inyoman Gede Anom. Selamat pagi, Bapak. Swastiastu. Ya, yang kedua adalah PIC Forum Rektor Indonesia Provinsi Bali, Bapak Profesor Dr. Pandeputu Janurage, MKes, Doctor of Philosophy, Doctor of Public Health. Selamat pagi, Prof. Pagi, Om Swastiastu. Dan yang akan membantu saya untuk menjadi moderator dalam rembuk stunting kali ini adalah Dr. Bayu Ningrat, spesialis obstetri dan ginekologi. Selamat pagi, Dr. Bayu. Selamat pagi, sehat Bayu. Oke, Dokter Bayu, kita akan membahas dan berdiskusi juga, Prof, tentang stunting ini. Baik. Namun sebelumnya kita membahas dan berdiskusi dengan narasumber yang sudah hadir, saya ingin berbicara dengan salah satu keluarga atau masyarakat di Bali yang kondisinya anaknya mengalami stunting dan kita ingin mencoba menemukan bagaimana kondisinya saat ini. Saya ingin berbicara dengan Ibu Swastini. Halo Ibu, selamat pagi. Baik. Ibu, saya ingin Ibu berbagi cerita dengan kami bagaimana kondisi keluarga Ibu dan pada saat kehamilan, pada waktu itu bagaimana kondisinya dan saat ini apa yang sudah Ibu lakukan untuk melakukan pola asuh dan juga memberikan pola diet kepada anak Ibu. Silahkan Ibu. Boleh saya bantu? Ya. Kalau pola asuhnya sih Yeah. normal, ya bisa dibilang ya bagus ya, agak ketat juga. Yeah. Cuman karena dia kalau makannya itu normal, Yeah. bisa kadang kalau dibuat sayur kesenangannya dia Mau ya? mau bisa sampai ya 5 kali makan, cuman anaknya nggak bisa diem habis makan. Oke. Pada saat Ibu hamil, apakah ada kendala, Bu? Oh enggak. Nggak ada ya. Kemudian pada saat melakukan perawatan terhadap adik, siapa namanya, Bu? Koming Parwati. Koming Parwati. Adakah kendala juga atau mengalami kesulitan? Oh enggak juga. Oke, siap. Baik. Terima kasih Bu Swastini. Sama-sama. Sekarang saya ingin ke Dokter Bayu, Dok. Ya. Ini kan yang juga menjadi bahasan kita adalah mengenai stunting. Bagaimana sebenarnya kondisi stunting saat ini di Bali dan kedepannya apa nih ya program yang akan dilakukan Betul. oleh pemerintah dan juga pendapat dari ahli. Silakan Dokter Bayu. Mohon izin Pak Kadis. Seperti yang kita lihat baik di video maupun apa yang disampaikan oleh ibu yang kebetulan anaknya menderita stunting di Bali. Ini sebetulnya ada apa dengan stunting di Bali khususnya Pak Dokter, dari segi kebijakan mungkin ada langkah-langkah yang ingin dilakukan sehingga ke depan kasus-kasus seperti ini jika memungkinkan sesuai dengan judul kita hari ini bisa nggak kita istilahnya menuju Bali bebas stunting. Apalagi ada tagline optimis di sana, pasti bisa. Nah ini bagaimana nih kira-kira nih? Apakah ini sebuah impian saja ataukah bisa kita wujudkan gitu? Silakan Pak Kadis. Terkait dengan penanganan stunting ya nanti ya. Saya rasa ini bukan impian. Ini adalah wujud nyata yang akan kita capai. Kita melihat saat ini tren, pertama tren penurunan stunting ya dari 2018 sampai 2001 sangat signifikan untuk di Bali. Dan ada juga beberapa kebijakan dari Bapak Gubernur terkait dengan pembentukan tim koordinasi
terus tim percepatan penurunan stunting yang secara serentak juga dibentuk di kabupaten kota, terus di kecamatan, di desa, itu menandakan adalah komitmen kita di pemerintah Provinsi Bali, masuk juga pemerintah kabupaten kota, sampai ke kecamatan desa, berkomitmen untuk menuntaskan stunting. Artinya dengan adanya tren, adanya perhatian dari pemerintah, kita harapkan ini bukan hanya mimpi dan akan menjadi kenyataan akan kita dapatkan nanti ke depan kita Bali bebas stunting. Berarti artinya optimis Pak ya? Optimis. Pasti bisa? Pasti bisa. Oke, ya. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Nah, sedikit mungkin biar tidak membingungkan di level masyarakat kita, mungkin kita tegaskan lagi, apa sih sesungguhnya yang dimaksud dengan stunting itu? Stunting seperti kita ketahui adalah, tadi ada contohnya, ada anak kecil yang kurus, pendek, jadi yang diakibatkan oleh karena kekurangan gizi secara kronis. Itu menjadi perhatian kita karena untuk menanganinya harus dari awal dia hamil sampai umur 2 tahun untuk saat ini. Jadi namanya 1000 hari perkembangan. Program baru juga ada, ternyata sebelum itu juga perlu. Jadi mulai dari remaja, mau akan nikah, itu juga sangat perlu. Intinya stunting adalah sesuatu yang terjadi pada anak yang bisa sebenarnya kita cegah. Kalau kita bersama-sama berkomitmen untuk menangani ini dari awal. Gitu. Iya, jadi stunting bisa dicegah. Nah, kira-kira dari sisi Kesmas ini, Prof, menyambung kasus yang disampaikan Ibu tadi, yang anaknya pernah mengalami stunting. Ini kan ada sebuah kondisi yang tidak baik gitu ya, bisa dikatakan begitu, tidak baik bagi tumbuh kembangnya generasi ke depan. Apalagi ini cita-cita Indonesia tadi diungkapkan menuju generasi emas di 2045 di saat Indonesia merdeka nanti yang ke 100 tahun. Ini bagaimana Prof menanggapi kasus macam ini yang masih ternyata ada di Bali, walaupun secara data diungkapkan tadi dalam video, Bali termasuk yang paling rendah ya Pak Kadis juga? Paling rendah ya se-Indonesia atas angka stunting 10,9 untuk 2021. 10,9%. Nah ini bagaimana Prof kira-kira, apa ada strategi jitu nih Prof? Atau bagaimana secara kesehatan masyarakat ini yang kita bisa tumbuh kembangkan di masyarakat sehingga masyarakat kita ini lebih aware lah pada kasus-kasus seperti ini, karena ini menciptakan generasi ke depan yang lebih baik, seperti kata Pak Kadis tadi, mestinya dari hulu, tidak dari hilir saja. Silakan Prof. Ya, terima kasih banyak Dr. Bayu atas pertanyaannya. Saya kira kita harus apresiasi dulu nih pemerintah Provinsi Bali. Karena kalau kita lihat data, kita punya berbagai sumber data yang berbeda memang, tetapi kalau kita lihat tren, memang tadi disampaikan oleh Pak Kadis, dari tahun 2018 dan sekarang pengukuran terakhir di tahun 2021, trennya menurun sangat signifikan ya, dari di atas 20% sampai di bawah 14% target nasional. Terakhir kan di sekitar 10,9%. Tapi kita harus lihat datanya tidak hanya Provinsi Bali, kita harus lihat setiap kabupaten dan bahkan mungkin setiap desa di Provinsi Bali. Nah, itu ada namanya disparitas atau kesenjangan. Jadi ada kabupaten kota yang sangat rendah, seperti Denpasar misalnya, kemudian juga Gianyar, tapi juga ada kabupaten yang sangat tinggi stuntingnya. Misalnya kita bisa bilang Karangasem dan Klungkung. Kalau Klungkung kita pecah lagi, itu secara spesifik kita temukan di daerah Nusa Penida. Nah, jadi tentu saja pemerintah Provinsi Bali tidak bisa hanya memakai indikator angka 10,9% tadi yang di bawah angka nasional, tapi kemudian harus fokus pada daerah-daerah yang stuntingnya cukup tinggi. Nah, tadi Pak Kadis juga menyampaikan ini kan kondisi gagal tumbuh dan gagal berkembang gitu nggih. Jadi ancamannya bukan pada kondisi sekarang gitu. Gagal tumbuh, gagal kembang berarti bukan saat ini, tapi di masa depan. Nah, itu sebabnya kita menciptakan generasi emas. Jadi kita harus cegah stunting sekarang untuk menciptakan generasi ketika mereka mencapai usia remaja, dewasa, mereka menjadi tumbuh secara produktif ya dan berkontribusi pada pembangunan bangsa. Jadi saya kira walaupun Bali masih
dibandingkan provinsi lain memang lebih rendah, tapi kalau kita lihat per kabupaten harus ada daerah yang diperhatikan. Wow, ternyata tidak sesimpel apa yang dibayangkan ya. Tidak hanya melihat bahwa stunting itu kita sudah rendah loh ini di Bali dibandingkan wilayah lain di Indonesia gitu ya. Namun tidak cukup hanya itu, ternyata kita perlu lebih spesifik lagi di wilayah mana di Bali ini yang masih mengalami perbedaan, artinya dalam angka kasus-kasus stunting tadi. Nah, ini yang saya ingin tanyakan lagi, kenapa bisa berbeda ini, Pak Prof? Ini kan unik jadi pertanyaannya. Kenapa bisa berbeda? Ya, ini kebetulan kan kami dari Forum Rektor Indonesia bekerjasama dengan BKKBN ya, dan di pusat dan juga perwakilan itu melakukan analisis situasi. Kemarin sudah sempat kita presentasikan di level nasional dengan tim BKKBN pusat dan perwakilan di Bali. Ternyata kita menemukan sesuatu yang menarik ya. Nah, tim ini saya sampaikan dulu terdiri dari Universitas Udayana, dari Poltekkes, Denpasar, ada dari Dianapura, dari Stikes Wiramedika, kemudian dari berbagai perguruan tinggi swasta lain di Bali, termasuk Universitas Warmadewa juga. Nah, hasil yang paling signifikan kami temukan ada perbedaan sangat signifikan bermakna antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Nah, ternyata wilayah pedesaan itu jauh lebih tinggi ya. Kalau kita ukur confidence interval, namanya tingkat kepercayaan, itu juga pedesaan lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Nah, kalau kemudian kita teliti lebih dalam lagi, ada yang namanya faktor spesifik, faktor sensitif. Nah, faktor spesifik ini ada kaitannya dengan pelayanan kesehatan. Misalnya, cakupan ASI eksklusif, cakupan imunisasi, balita gizi kurang, gizi buruk yang mendapatkan penanganan secara tepat, akses ke pelayanan kesehatan untuk antenatal care, tablet tambah darah, itu misalnya yang spesifik. Kemudian yang sensitif itu misalnya yang paling kentara untuk Provinsi Bali adalah akses kepada air minum yang bersih dan sehat. Kemudian akses ke sanitasi jamban. Nah, kalau kita cermati tadi saya sampaikan, Klungkung di Nusa Penida, Karangasem di belakang Gunung Agung. Kondisi-kondisi tadi memang ada pada yang lebih buruk dibandingkan daerah-daerah yang tidak stuntingnya tinggi. Jadi itu yang kira-kira harusnya diintervensi. Berarti ada keterlibatan antara sektor satu dengan yang lain. Kalau kita lihat tidak cukup hanya persoalan keterlibatan sektor kesehatan, bukan demikian? Iya, betul sekali. Kalau yang spesifik bisa kesehatan dengan layanan kesehatannya, itu tugasnya teman-teman di dinas kesehatan untuk mengelolakan, dan rumah sakit, puskesmas, bidan, dokter. Tapi yang sensitif ini, akses ke layanan kesehatan jalan, itu siapa yang ngurus? Kemudian air bersih, ini, Prof, toilet. Prof, ya. Kalau berbicara tentang intervensi sensitif tadi, mungkin dari dinas ada langkah-langkah yang sudah diambil, Dok? Kalau kita berkuat karena salah satu program kita ya, kita mulai dari visi kita ya, visi pemerintahan Provinsi Bali ya, ada visi Nangun Sarketi Loka Bali, jadi dengan melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Terus sana juga kita ada misi mengembangkan pelayanan kesehatan yang terjangkau, adil, merata, dan berkualitas. Jadi didukung oleh pengembangan sistem database riwayat kesehatan berbasis kecamatan. Setelah itu kan diimplementasikan melalui program memperkuat akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Itu mulai dari Polindes, Poskesdes, terus Pustu, Puskesmas. Ya, nanti yang paling terlibat dalam pelayanan masyarakat kan Posyandu, sampai ke rumah sakit misalnya. Itu yang kita perkuat. Karena kita tahu program sekarang juga kita fokus ke pelayanan primer di Provinsi Bali. Jadi promotif dan preventif. Karena salah satu yang sangat-sangat berperan dalam penanganan stunting adalah promotif dan preventif. Itu bisa kita terapkan implementasinya di paling ujung sekali Posyandu. Karena di Posyandu adalah di sana pemberdayaan masyarakat. Posyandu dibentuk oleh, dari, dan untuk masyarakat. Jadi di sana terlibat kader-kader dari masyarakat dan juga melibatkan tenaga kesehatan. Di sana nanti peran masyarakat untuk terlibat langsung dalam penanganan untuk mempercepat penurunan stunting di Provinsi Bali. Ya, jadi tidak hanya sektor kesehatan yang berperan langsung di sana ya, namun rasanya lebih banyak sektor-sektor lain yang mestinya ikut dalam pencegahan atau penurunan angka stunting di Bali. Betul, makanya ada tim yang dibentuk oleh Bapak Gubernur melalui tim
percepatan penurunan stunting, ada tim koordinasi, itu melibatkan para stakeholder, para pemangku kepentingan semua, dari PU, dari dinas yang lain, jadi terlibat semua, BKBN semua terlibat. Nah, itu langsung ke nanti desa adat kebetulan semua. Pak Dinas, Pak Prof juga di studio juga hadir teman-teman kita dari dinas-dinas terkait, ya, berkaitan dengan intervensi spesifik nanti ya. Dan di ujung Zoom ya, Dr. Kandre, Ya. Kadana ya, ada teman-teman kita juga yang menyaksikan di Zoom, YouTube juga. Nanti kita akan berbincang di sesi berikutnya. Pak Dokter mohon izin ya. Tapi sebelum ke sana dulu ya, kita perdalam dulu ilmu tentang stunting ini ya. Tadi sudah dibicarakan tentang data-data sedikit, dari video sudah ada disampaikan juga. Kemudian kenapa ini berbeda, ternyata menyangkut perwilayahan juga ya Pak Prof ya. Nah ini kan kondisi Bali yang begitu unik ini Pak Prof. Kan harus ada strategi yang unik pula untuk mengentengahi masalah tersebut. Tadi katanya di belakang Gunung Agung gitu ya, di Karangasem contohnya ya. Apa nih strategi yang intervensinya yang paling tepat untuk kita? Tentu kan tidak bisa disamaratakan antara satu wilayah dengan wilayah lain. Karena Karangasem termasuk juga tinggi, kemudian tadi disampaikan Kelungkung, Bangli, Jembrana bahkan ya masih tinggi di Bali. Nah ini kira-kira menurut Prof atau Pak Kadis, langkah-langkah spesifik atau unik apa nih? Karena tidak cukup hanya kolaborasi yang kita lakukan, mesti ada intervensi yang unik nih. Kira-kira menurut Pak Prof dengan Pak Dinas gimana nih? Silakan Muna. Iya. Silakan. Kalau kita ada contoh ya beberapa kabupaten yang sudah menerapkan sesuatu yang unik ya. Contoh di Kabupaten Badung adanya Megar Basari. Itu ada gerakan 1000 hari. Jadi itu betul-betul melibatkan desa adat. Jadi kepala desanya sangat-sangat menguasai dengan stunting. Di Gianyar juga ada, malah lebih ini lagi, ada awek-awek di sana, praram di sana. Jadi awek-awek yang menyatakan melibatkan betul desa adat. Di Payangan di Desa Melingga ada, mungkin itu jadi percontohan yang unik. Ada juga dibentuk posyandu remaja di Gianyar, salah satu juga yang unik yang bisa mempercepat penurunan stunting. Iya. Itu mungkin bisa bisa diimplementasi di kabupaten lain, hal seperti itu. Iya. Jadi ada komitmen ini saya sama. jadi ingat di Bali ini kan sangat kuat desa adat. Betul. Kalau salah Prof-nya mohon izin kalau memang salah diperbaiki Prof. Sangat kuat ngaruh desa adat. Jadi pemerintah melalui Dinas Kesehatan dan jajarannya menyiapkan yang namanya Majelis Desa Adat kalau salah ya. Namun kita dalami dulu peran desa adat ini secara konsep dari pemerintah kita Bali. Kenapa ini menjadi suatu hal yang unik? Di samping masalah desa adat ini kan peranannya begitu besar kalau di Bali ya. Nah, kalau aspek ini bisa digunakan untuk bagaimana berkontribusi pada kasus ini untuk perbaikan penurunan stunting yang lebih cepat. Nah, tentu kan menjadi sesuatu yang membedakan dari wilayah-wilayah lain. Ini kira-kira bagaimana menurut Pak Dokter atau Prof dari sisi penelitiannya mungkin Prof, Majelis Desa Adat kita ini luar biasa. Silakan Prof mungkin Prof. Sebelum Pak Kadis. Tadi sudah saya sampaikan ya, hasil penelitian kami menunjukkan perbedaan yang sangat bermakna di desa lebih tinggi dibandingkan di perkotaan ya. Kalau kita lihat tingkat kepercayaan malah ada beberapa desa di Bali yang di atas 30%. Desa ya? Ya, desa. Oh. Desa. Nah, cuma ini artinya kita tahu kalau pedesaan itu adatnya lebih kuat kan dibandingkan perkotaan. Ya. Betul. Meskipun belakangan di perkotaan juga tumbuh sudah mulai. Yeah. Nah, artinya kita harus menggunakan misalnya contoh krama krama istri. Krama istri. Bahasa sekarangnya Pak Dokter PKK gitu. Mungkin beda. Ya? Kemudian dinas, ya? Kemudian seke truna truni. Karena kan kalau kita bicara 1000 HPH itu harusnya mundur lagi ke lebih awal, hulu, ke remaja, masa usia subur. Mereka harus mempersiapkan diri kan. Remaja putri kita ya kalau kita lihat survei-survei nasional anemianya tinggi sekali. Anemianya tinggi sekali. Jadi dan itu kan mempengaruhi proses tumbuh kembang mereka sebagai remaja, kemudian ke arah dewasa dan persiapan
Di menuju masa persalinan remaja saja kehamilan. sudah anemia atau Di kurang masa darah, remaja saja apalagi sudah anemia, hamil apalagi gitu ketika ya. hamil. Nggih. Iya, Jadi betul. pelibatan seketurun-turuni, kemudian keramal istri, saya kira sangat sangat penting ya. Jadi yang namanya posyandu tidak hanya diurus oleh Banjar Dinas harusnya dalam bayangan saya, tapi juga ada keterlibatan dari desa adat. Dari begitu banyak masukan, kemudian solusi-solusi dan juga komitmen dari berbagai pihak nih, apa nih yang bisa kita simpulkan pada pagi hari ini terkait menuju Bali bebas stunting? Silahkan Prof. Pandi terlebih dahulu. Ya, saya kira Bali punya semua ya untuk bebas stunting. Yang kita butuhkan komitmen dan bekerja bersama-sama, tidak sendiri-sendiri. Karena ini nggak bisa ditangani hanya dengan satu orang yang sebagai hero, tapi semua harus jadi hero. Saya kira itu. Luar biasa. Semua harus jadi hero. Untuk Bali menuju stunting pasti bisa. Bagaimana, Dok? Silakan ditutup, Dok. Saya sangat setuju. Jadi dengan kita bersama-sama ya berkolaborasi semua profesi, semua stakeholder dari ini sebenarnya dari pusat sampai paling Pak Kepala Desa banyak semua akan terlibat. Mudah-mudahan dengan keterlibatan semua pihak, semua stakeholder, semua profesi. Karena saya tadi juga ada sekolah karakter luar biasa, program nanti namanya program untuk calon pengantin. Saya dengar dari ini Ghost to Campus juga. Jadi remaja dari kampus juga di ini sama KBN luar biasa. Dengan dari lebih hulu lagi nih, bukan cuma dari calon pengantin, ada hulu lagi. Ghost to Campus, jadi remaja di kampus sudah disasar juga. Dengan begitu kita akan optimis Bali bebas stunting. Oke. Ya, untuk lebih semangat lagi dan menunjukkan antusias kita untuk mewujudkan Bali bebas stunting, saya punya yel-yelnya nih, Dok. Yel-yel ya? Untuk itu saya minta nanti para peserta yang juga hadir di studio ini untuk bersama-sama berdiri. Yang di Zoom, Dokter? Boleh, yang di Zoom Ya, juga di Zoom bisa juga. mengikuti, nanti saya kasih arahan. Kalau Bali menuju bebas stunting, ini tunjukkan tangan seperti ini, pasti bisa. Oke? Ya, saya mohon untuk Bapak Ibu dapat bangkit berdiri bersama-sama, nantinya kita menunjukkan semangat dan juga komitmen kita menuju Bali bebas stunting dan menuju generasi emas Indonesia. Oke, saya mulai. Menuju Bali bebas stunting, pasti bisa. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Silahkan duduk kembali, dan untuk selanjutnya saya mohon kepada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Dr. Lode, untuk bisa hadir di atas panggung dan menyerahkan apresiasi kenang-kenangan kepada narasumber yang sudah memberikan informasi dan juga berbagi kepada kita semua. Kami persilahkan Dr. Lode. Ya, untuk Dr. Bayu, Pak Kadis dan juga Prof, boleh berdiri, boleh agak ke depan mungkin ya. Ya, biar bisa lebih jelas. Ya, silahkan boleh tepuk tangan. Salaman dulu. Terima kasih banyak Bu Kepala. Oke, boleh tepuk tangannya lagi Bapak Ibu. Oke, demikianlah acara talk show Rembuk Stunting pada pagi hari ini. Semoga informasi yang dibagikan, kemudian komitmen dan juga antusiasme bisa memberikan inspirasi kepada kita semua, khususnya masyarakat Bali, untuk bisa mewujudkan Bali bebas stunting. Akhirnya saya Chandra Kardana beserta Dr. Bayu, Pak Kadis dan juga Prof. Pande dan juga seluruh peserta Rembuk Stunting kali ini mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi dalam acara talk show selanjutnya, Bali menuju bebas stunting. Pasti bisa. Sampai jumpa. Om Santi 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 Santi.